Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu 15 Mei 2022, hari Minggu Paskah yang kelima. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 13, ayat 31 sampai dengan 33a, dan ayat 34 sampai dengan ayat 35. Dalam perjamuan malam terakhir, sesudah Yudas pergi meninggalkan ruang perjamuan, berkatalah Yesus kepada para murid yang lain, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sesaat lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana dituturkan oleh seorang ahli kitab suci, Romo Gianto SY, dalam tulisannya mengenai ulasan perikop ini, dikatakan bahwa perjamuan terakhir merupakan konteks dekat dari warta Injil yang kita dengarkan tadi, di mana Yesus mengatakan bahwa salah seorang dari mereka akan menyerahkannya. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan guru-murid yang hingga saat itu baik, kini mulai diganggu kekuatan atau kuasa gelap. Rupanya kelompok ini tidak lepas dari kelemahan manusiawi juga. Saudara-saudari yang terkasih, Petrus, salah seorang muridnya, meminta Yohanes, yakni murid yang dikasihi Yesus, bertanya siapa yang dimaksud. Yesus menjawab bahwa Dia yang akan diberinya roti sesudah dicelupkannya, itulah orangnya. Kemudian Dia memberikan roti itu kepada Yudas Iskariot. Tapi juga dikatakan dalam Injil Yohanes bahwa sesudah itu Yudas kerasukan iblis. Kemudian, saudara-saudari yang terkasih, Yesus berkata kepada Yudas agar ia segera pergi melakukan apa yang hendak diperbuatnya, dan Yudas pun keluar. Murid-murid tidak menangkap arti kejadian itu. Mereka mengira Yesus menyuruh Yudas, pemegang kas mereka, untuk pergi membeli sesuatu. Yudas kerasukan iblis justru pada saat Yesus memberinya roti yang sudah dicelup, artinya makanan yang siap untuk disantap yang diberikan oleh tuan rumah kepada orang yang diundangnya. Saudara-saudari yang terkasih, sampai saat itu Yesus masih menganggap Yudas orang sendiri, termasuk keluarga yang diajak makan bersama. Namun justru pada saat itulah kekuatan gelap yang melawan Yesus membadan dalam diri seorang manusia. Di sini jelas bahwa iblis memakai cara-cara manusiawi juga untuk masih berusaha menggagalkan kehadiran ilahi di tengah-tengah dan di dalam diri manusia. Saudara-saudara terkasih, terjadilah peperangan antara dua kekuatan ini. Yang ilahi memakai wujud manusia dalam diri Yesus untuk menjalankan karya penebusan. Lalu, kekuatan-kekuatan yang melawan karya ilahi itu kini juga memakai wujud manusia. Di sini penginjil Yohanes mau menunjukkan bagaimana kekuatan-kekuatan gelap itu bisa juga memakai cara-cara yang dipakai Allah sendiri. Tujuannya tidak lain agar kita makin memahami kenyataan seperti itu yang kerap kali tidak mudah dilihat. Saudara-saudari yang terkasih,
Seperti yang kita dengar tadi dikatakan atau diterangkan bahwa setelah Yudas pergi, Yudas yang sudah kerasukan iblis itu tidak lagi ada di situ ketika Yesus berkata-kata mengenai anak manusia yang dimuliakan dan mengenai Allah yang dimuliakan di dalam dia. Juga Yudas tidak mendengar perintah baru yang diberikan Yesus kepada murid-murid untuk saling mengasihi seperti halnya dia sendiri mengasihi mereka. Artinya apa? Dengan perginya Yudas dari kumpulan para murid, saudara-saudara yang terkasih, hendak dikatakan bahwa di saat itu iblis tidak hadir mengancam kelompok tadi. Maka tidak perlu khawatir bahwa ajaran atau kata-kata Yesus dikelirukan oleh kekuatan-kekuatan yang bisa mengalihkan maksudnya. Orang kini mengalami suasana yang bersih dari kekuatan jahat. Dalam saat-saat yang khusus inilah, Yesus menyampaikan perintah baru tadi, yakni perintah kasih, perintah untuk saling mengasihi. Saudara saya terkasih, hubungan guru dan murid dalam Injil Yohanes berpuncak pada ungkapan perhatian seorang guru kepada murid-muridnya. Penulis Injil yang menyebut diri sendiri sebagai murid yang dikasihi, merasa ditugasi secara khusus menyampaikan perihal perhatian Yesus kepada murid-muridnya hingga saat-saat terakhir bersama mereka. Dialah satu-satunya murid yang memperoleh hidup panjang, sehingga sempat menyampaikan hal itu kepada banyak orang dalam Injilnya. Kemudian, saudara saya yang terkasih, perjamuan terakhir ini semacam perpisahan sebelum Yesus pergi kepada Bapanya untuk menyiapkan tempat di atas sana. Apa yang bakal diperbuat seorang guru dalam saat-saat terakhir? Ia akan mengajarkan pengetahuannya yang paling dalam, menurunkan ilmunya yang paling handal kepada murid-muridnya. Memang murid-murid belum amat siap, namun waktu sudah mendesak. Tentu yang bisa dilakukan akan dilakukannya. Tetapi hal ini tidak akan terjadi dan tidak kuat ditanggung bila ada murid yang tidak pantas. Itulah sebabnya mengapa Yudas dijauhkan atau dipisahkan terlebih dahulu. Jadi, saudara saya terkasih, inilah saat-saat para murid untuk sementara terlindung dari pengaruh jahat tadi. Nanti mereka akan berbaur lagi dalam keadaan di mana ada kekuatan jahat. Disinilah saat satu-satunya yang mungkin untuk menyampaikan hal yang paling besar yang bisa disampaikannya bagi mereka. Kemungkinannya murid-murid belum dapat segera menghayati saat itu, namun masih ada kesempatan untuk berlatih dan mendalaminya nanti. Di sini diberikan yang pokok-pokok, tetapi yang paling dalam. Dan Yesus juga memberikan yang paling nyata bagi kehidupan sehari-hari, yakni saling mengasihi. Inilah yang diturunkan Yesus kepada murid-muridnya saat itu. Lalu, saudara saya terkasih, apa sebenarnya daya-daya gelap yang paling hebat dan yang paling menakutkan? Bukan penguasa jahat yang menindas, bukan pemeras. Tetapi yang paling susah ditangkal ialah kekuatan-kekuatan yang sudah lama merasuk di dalam diri manusia dalam wujud kecenderungan yang mau meniadakan kemanusiaan itu sendiri. Yesus sang guru itu menghantar manusia mengenal Tuhan yang disebutnya sebagai Bapa dan mengajarkan bagaimana hidup terus di tengah-tengah daya-daya gelap itu dengan saling mengasihi. Inilah bagian pengetahuan terakhir yang diturunkan Yesus sang guru kepada murid-muridnya. Saudara-saudari yang terkasih, yang diwariskan Yesus itu ialah keyakinan untuk bersama-sama memperbaiki kemanusiaan mulai dengan cara kecil-kecilan, dengan saling memberi perhatian. Kemudian bagaimana saling mengasihi itu dapat dibahasakan bagi orang sekarang. Kiranya rasa dan sikap sepenanggungan, solidaritas,
boleh jadi sebuah gagasan yang bisa membantu untuk memahami saling mengasihi itu. Sehingga akhirnya dengan kasih atau saling mengasihi, kesulitan pun menjadi perkara yang tidak lagi membuat putus asa. Nah, saudara saya terkasih, yang tampaknya mudah ini bisa jadi sukar untuk dijalankan. Dalam Yohanes 16 ayat 12-15, Yesus mengatakan terus terang bahwa masih banyak yang akan diturunkannya, tetapi murid-murid belum kuat menanggungnya. Ia tidak mempunyai banyak waktu lagi, tetapi nanti ia akan mengirim roh kebenaran, dan roh ini akan menuntun mereka mendalami pengetahuan kebenaran itu. Saudara-saudari yang terkasih, tadi diungkapkan, seperti aku mengasihi kalian. Sering ungkapan seperti itu dipahami sebagai dalam cara yang sama atau dengan jalan seperti. Namun perintah saling mengasihi diberikan justru tekanannya karena Yesus mengasihi mereka. Adalah godaan besar bagi orang yang dekat dengannya untuk mau menjadi seperti dia. Ini jelas bukan permintaannya. Kita bisa saja menjadi pahlawan cinta kasih, tetapi tidak menjadi murid Yesus. Yesus sendiri tidak pernah mau mencoba menjadi Allah. Ia diangkat oleh Allah yang disebut Bapanya itu menjadi Tuhan bagi manusia. Tidak perlu kita menginginkan dan mengusahakan klonisasi rohani Yesus dalam batin kita. Nanti kisruh. Bisa jadi orang akan saling mengklaim yang tidak-tidak walaupun dengan maksud baik apapun. Saudara-saudari yang terkasih, kata kreatif merupakan kata kunci untuk mengasihi secara baru. Kita harus mengakui bahwa merasa lebih tentram bila tidak diminta menjalankan kasih sayang dengan cara yang persis seperti dilakukan oleh Yesus. Dan di sini kita justru diminta untuk kreatif, menemukan jalan-jalan baru yang belum terpikirkan sebelumnya. Inilah cara kita yang mengungkapkan dan menunjukkan bahwa Tuhan tetap mengasihi manusia. Maka pengajaran yang diturunkan kepada murid-murid tadi itu juga bisa menjadi warisan bagi kita. Sehingga setiap orang dapat menghidupkan apa itu kasih kepada sesama dengan pelbagai cara. Maka saudara saya yang terkasih, marilah kita yang sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus secara kreatif mencari cara untuk membalas kasih itu. Mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama, ikut merasakan suka duka perjalanan di dunia ini, menjadikan duka cita mereka duka cita kita, bersolidaritas dan sepenanggungan, dan akhirnya dengan kasih atau saling mengasihi itu, kesulitan hidup pun akhirnya menjadi perkara yang tidak lagi membuat kita putus asa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan ajaran dan perintah untuk saling mengasihi. Kami sadar bahwa ajaran ini indah, tetapi tidak mudah ketika kami menjalankannya. Maka curahkanlah Roh Kudus-Mu selalu, sehingga kami mampu untuk menghayati dan menjalankan perintah kasih-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.